Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma jzi 'anna khairan ma jazaita nabiyyan 'an ummati wa rasulan 'an qaumi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam berlimpah curah kepada Rasul pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya tabi'in dan tabi'in. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan itu akan mendatangkan ketentraman, dan setiap keburukan itu akan mendatangkan keresahan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, al-birru matma'anna ilaihi nafs. Kebaikan itu bisa menjadikan tentramnya jiwa. Wal ithmu, sedangkan dosa kemaksiatan itu adalah ma haka fi sadrika wa kahita ayyattali 'alaihi nas. Engkau melakukan ada keresahan, resah dalam melakukannya, dan yang kedua tidak suka kalau ketahuan wa kahita ayyattali 'alaihi nas. Karena itu kalimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kebaikan itu mendatangkan ketentraman di dalam jiwa, kita sebagai seorang muslim atba'u ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu mendambakan ketentraman jiwa. Wa laysa hunaka al-itminan fil mal wal jah. Tidak ada ketentraman pada harta, tidak ada ketentraman pada kedudukan jabatan, tapi ketentraman itu ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maka hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa tariqul istiqamah 'alal birr aw al-a'mal as-salih. Bagaimana agar kita bisa tetap istiqomah dalam jalan-jalan kebaikan. Yang kita akan kupas di waktu yang sempit ini, walaupun kondisinya kelihatan capek, ya karena kita di malam habis sholat tahajud 25 rakaat. Nah, ini kelihatan wajah-wajah yang sedikit akan tidak apa-apa. Yang ngantuk kita berpahala, semoga yang tidak ngantuk lebih banyak pahalanya. Amin. Yang nyender dapat pahala, yang tidak nyender lebih banyak pahalanya. Amin. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Mansur mengatakan, al-birru ma kana fi khairid dunya wal akhirah. Kebaikan itu apabila kebaikan dunia dan akhirat, bukan hanya dunia saja, tapi kebaikan dunia yang akan mendatangkan pahala untuk kebaikan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun menegaskan, al-birru mimma yuyassiruhu Allahu minal huda wan ni'mah. Lihat, kebaikan itu adalah sesuatu yang Allah mudahkan untuk mendapatkan hidayah dan nikmat.
Berarti ciri orang mendapatkan kebaikan di dunia ada dua. Yang pertama ketika ia mendapatkan hidayah. Dengan jalan-jalan kebaikan dia mendapatkan hidayah. Hidayah itu petunjuk. Hidayah itu ada 5. Al-hidayah ilal Islam, hidayah ketika masuk ke dalam Islam. Tetangga kita masuk Islam, alhamdulillah kita senang. Tapi tidak ada sebatas itu, karena dia harus mencari hidayah berikutnya, hidayah untuk ilal ilmi, hidayah untuk mendapatkan ilmunya. Di daerah Cikarang ada seorang satpam 3 tahun memeluk Islam, 3 tahun itu pula dia tidak pernah sholat. Mengapa? Karena tidak tahu bagaimana ibadah di luar Islam. Yang namanya orang kampung senang, bahagia, bangga kalau ada non-muslim masuk Islam, tapi tidak dibimbing untuk mendapatkan hidayah ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Berapa banyak di antara kita yang status keislamannya luar biasa di KTP-KTP, tapi sedikit yang memahami tentang Islam. Disinilah hidayah ilmu, hidayah mendapatkan ilmu. Yang ketiga, hidayah ilal amal, hidayah untuk bisa melakukan dari ilmu yang dia pahami. Berapa banyak orang paham dengan agamanya, berapa banyak orang ngerti dengan yang namanya tahajud itu nikmat, tapi sedikit yang dijalankannya. Ketika seseorang mampu melaksanakan amal soleh, dia telah mendapatkan hidayah ilal amal. Hidayah ilal amal, hidayah mendapatkan amal soleh, melakukan amal soleh. Yang keempat, hidayah ilal istiqamah, hidayah untuk bisa istiqamah dalam jalan ketaatan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, untuk memiliki sesuatu mudah. Untuk memiliki kendaraan A, B, C, dan D mudah. Tapi yang lebih berat lagi adalah merawatnya, maintenance-nya. Memiliki rumah besar mudah, tapi yang paling berat adalah perawatannya. Untuk mendapatkan kemasan min nuril ilahiyah, untuk mendapatkan serpihan-serpihan cahaya Allah, keimanan, insya Allah mudah. Dalam talabul ilmi kita dapatkan iman. Qiyamul lail kita dapatkan iman. Permasalahannya, mampukah kita istiqamah? Istiqamah ma'al amal, istiqamah dalam amal-amal saleh tersebut. Seperti istiqamahnya siapa? Sa'id bin Musayyib, ma ra'aitu dhahral ma'mum 50 sanatan. Aku tidak pernah melihat pundaknya makmum selama 50 tahun dalam sholat jamaah. Apa artinya? 50 tahun senantiasa sholat berjamaah dengan imam, la yafutuhu takbirul ihram, tidak tertinggal takbirul ihram. 50 tahun. Maka untuk istiqomah seperti ini Rasul bangga. Barang siapa yang sholat berjamaah la yafutuhu takbirul ula, tidak tertinggal takbirul ihram, arba'ina yawman, 40 hari, kutiban lahu bara'atani, maka Allah mencatat baginya 2 kebebasan, bara'atun minal nifaq wa bara'atun minal nar. Yang pertama, Allah bebaskan ia dari kemunafikan. Yang kedua, Allah bebaskan ia dari neraka jahanam. Masalahnya 40 hari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita ambil saja Pak 1 subuh aja. Masya Allah. Istiqomah sholat subuh berjamaah 40 hari. Baru seminggu migrain. Betul? Minggu kedua, Masya Allah, tipes. Minggu ketiga diimpus. Betul? Mungkin kita belum bisa untuk istiqomah. Disinilah kemuliaan yang Allah berikan yang kisah Rasulullah SAW. Istiqomahnya seorang Sabit al-Banani dalam amal-amal adhkar, zikir. Di penghujung kematiannya di usia 90 tahun dalam sakratul maut menangis. Setelah menangis
sahabat, kerabat, murid-muridnya mengelilingi Khalid al-Baghdadi dalam sakaratul maut lalu mentalkinkan qul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah berkali-kali. Namun terlihat dari wajahnya senyum. Malah yang keluar dari mulutnya, ya akhi, wahai saudaraku, sudah jangan ribut engkau menuntun aku dengan ucapan la ilaha illallah, karena aku sejak dari tadi sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, sudah sejak tadi hatiku berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah adalahadzkar. Istiqomah lisannya dalam zikir sampai di penghujung usia sakaratul maut. Dituntut zikir dengan tahlil, dia mengatakan sudah jangan ribut. Bayangkan, Allah mampu mengalahkan setan-setan itu yang membisikkan ke telinganya untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah. Ibrahim bin Harb, asisten Imam Ahmad, yang mengatakan ishtu ma'al imam 20 sanatan fi sayf wa syita wa lam ajid yawman illa kana khairan min as-sabiq. Aku bersama Imam Ahmad selama 20 tahun di musim panas maupun di musim dingin, dan aku tidak mendapatkan satu hari kecuali hari itu lebih baik dari yang sebelumnya. Bayangkan, amalan-amalan Imam Ahmad lebih baik dari sebelumnya. Kasarnya kalau Imam Ahmad baca Quran sehari 2 juz, besok 3 juz, besok lagi 4 juz. Masya Allah, istiqamah amal-amal. Maka ini berat. Istiqamah, hidayah menuju Islam, hidayah mendapatkan ilmu, hidayah bisa beramal, hidayah bisa istiqamah, dan yang kelima hidayah ilal jannah. Hidayah mendapatkan surga Allah pada top yang paling tinggi. Maka yang kelima, Abu Mansur mengatakan tadi, kebaikan itu adalah sesuatu ketika seseorang mendapatkan hidayah di dunia. Hidayah dengan 5 hidayah tadi, walaupun yang kelima adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah nikmat. Ketika kebaikan itu mendatangkan nikmat di dunia. Apa nikmatnya? Nikmatnya 3. Yang pertama adalah ziyadah fil khair. Ketika ia gemar melakukan kebaikan adalah kenikmatan. Maka bagi pribadi orang saleh, ketika ia bisa beramal saleh hari itu adalah kenikmatan. Maka wajar Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, di masa Rasulullah ada orang tua, ada ayah dan anaknya berantem hanya karena rebutan untuk bisa jihad. Ada dan lainnya? Ada. Jatahnya 1 karena anaknya kepada ayah, tolong kasih jatah jihad, saya tidak mendapatkan surga dengan syahidnya. Kata ayah anak, urusan yang lain aku berikan kepada engkau, urusan harta, rumah, apa yang aku miliki di dunia aku berikan kepada engkau. Tapi kalau urusan ini mohon nantikan itu untukku. Jatahnya 1. Jatah 1 untuk jihad. Konsekuensi jihad adalah mati. Rebutan, coba bayangkan. Terdengar berita itu kepada Rasulullah SAW dan diizinkan dua-duanya, dan dua-duanya meninggal dalam keadaan syahid. Allah. Ini Bapak hadirin yang dirahmati Allah, nikmat yang pertama ketika ia mampu melakukan aktivitas amal saleh. Kenikmatan yang kedua adalah qillah nafi'ah. Ada rezeki yang ia dapatkan namun bermanfaat, walaupun sedikit, tidak harus banyak. Kita sering mendengar ucapan para orang tua, yang penting hidup mah berkah, benar? Yang penting hidup mah berkah. Artinya tidak harus banyak. Kalau banyak berkah, alhamdulillah bisa memberi, menghajikan, buat musola rumah kita, bisa mengajak teman-teman umroh. Ini Allah Akbar. Banyaknya bermanfaat. Tapi berapa banyak orang yang mendapatkan nikmat itu terjebak dengan pintu-pintu kemaksiatan. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah.
akhsha wala akhsha an taqum walakin akhsha an tabsuta 'alaikum dunya. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak takut kalau kalian fakir, tidak khawatir kalau kalian fakir miskin, tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Walakin akhsha an tabsuta 'alaikum dunya. Saya khawatir kalau dunia adalah jalan genggaman. Aku khawatir kata Rasulullah kalau kau kaya. Sudah tak, kalau namanya kaya, masya Allah, peluang kemaksiatannya banyak. Maka ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat dan kita harus melihat bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam jalan-jalan kebaikan. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Man anfaqa zawjayn fi sabilillah, du'iya min abwabil jannah." Barang siapa yang memiliki dua istri lalu dia menafkahkan dengan adil, maka ada pintu-pintu surga yang mengatakan, "Ya akhi, wahai saudaraku, ayo masukkan dengan pintu ini." Wa man kana min ahli salat, du'iya min bab salat. Kalau dia ahli salat, maka dia akan dipanggil dari bab salat, pintu salat. Wa man kana min ahli sadaqah, kalau dia ahli sedekah maka dipanggil lewat pintu yang bernama sedekah. Wa man kana min ahli shiyam, barang siapa yang ahli puasa maka Allah panggil dari pintu yang bernama pintu siam, bukan siam. Nama pintunya apa? Ar-Rayyan. Ini suara Pak lain sendiri. Mengapa? Karena amalannya beda, hanya Allah saja yang mengetahui kualitas puasa seseorang. Kita nggak bisa melihat hebatnya puasa seseorang hanya karena dia sering tunda, dia 3 menit tunda, dia 3 menit tunda, maka puasanya nggak bisa. Atau jalan diri mau mangkat puasanya, tidak bisa. Hanya Allah saja yang mengetahui dirinya. Maka namanya berbeda. Ar-Rayyan, pintu gerbang Ar-Rayyan itu adalah nasyaratu arba'ina yawman ar-raqibis sari', perjalanan 40 hari 40 malam kuda yang pertama sangat cepat. Kalau ada orang ahli puasa, maka dia dipanggil oleh Allah dengan bab Rayyan. Abu Bakar menanyakan, "Wahai Rasulullah, adakah di antara umatmu yang dipanggil oleh sekian bahkan seluruh pintu-pintu surga, pintu sedekah, pintu siam, pintu Ar-Rayyan, pintu salat, pintu apa lagi? Pintu zakat, ada pintu jihad. Adakah wahai Rasulullah yang dipanggil oleh pintu-pintu yang sangat banyak?" Kata Rasulullah, ada. Wa arju an takuna anta. Saya berharap engkau termasuk di antaranya. Allah Akbar. Apa? Di sini pribadi Abu Bakar adalah pribadi yang gemar melakukan kebaikan dan mampu istiqomah dalam kebaikan tersebut. Pertanyaannya, bisakah kita istiqomah dalam jalan-jalan kebaikan itu? Bisa. Syarat yang pertama untuk bisa istiqomah dalam jalan-jalan kebaikan adalah an-niyah as-shadiqah billah. Tancapkan niat tulus ikhlas karena Allah ketika kita melakukan aktivitas amal soleh. An-niyah al-khalisah, niat karena Allah. Bismillah ya Allah, saya ingin sedekah walaupun baru setiap Jumat doang 100.000 ya Allah. Kuatkan aku agar bisa istiqomah lillah karena Engkau ya Allah. Dari niat yang tulus ini lahir azam. Yang kedua, tekad yang membaca. Tapi perlu diketahui Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akar fondasi agar kita bisa istiqomah itu adalah al-iman. Apa? Iman. Rasulullah mengatakan, amantu billahi tsumma istaqim. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqomah. Artinya fondasi agar kita bisa istiqomah ini iman dahulu. Kalau iman sudah kita miliki tadi, yang pertama cara-caranya niat tulus karena Allah, bukan karena yang lainnya. Taubat dari memakan harta haram, bukan karena sudah ketahuan. Ada orang yang berhenti berzina karena sudah kena AIDS. Ada orang kapok mencuri karena sudah kepergok
pada jurang kemaksiatan terulang kesekian kalinya, gagal lagi. Niyah as-shadiqah, al-azmul akid, ada azam tekadnya membaca bismillah. Apalagi kalau tekadnya membaca itu diiringi dengan tadi fondasi iman, maka akan muncul apa ya? Muncul syu'ur bi ajrin azimin. Ia akan merasakan adanya pahala Allah Subhanahu wa taala dalam amal ibadah ini. Datang seorang badui, Arabiyu dari badui, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, datang kepada Rasulullah saat Rasulullah membagikan ghanimah. Membagikan apa? Ghanimah, rampasan perang. Dipanggil oleh Rasulullah SAW, tolong kasih jatahnya ini. Ketika hendak diberikan jatahnya, kata Arabiyu ini, kata orang Arab ini, wahai Rasulullah, la uridu hadza, aku tidak ingin ini wahai Rasulullah. Apa yang kau inginkan? Uridu hadza. Aku ingin ini wahai Rasulullah. Aku ingin ada tombak yang masuk di leherku wahai Rasulullah. Kalau ada peperangan kembali. Masya Allah. Niat shadiqah lillah. Tulus niat karena Allah Subhanahu wa taala ingin mati mulia, azabnya kuat, lalu ia datang kepada Rasulullah dan ia mampu menjaga istiqomah niatnya itu kepada Allah agar Allah wafatkan dia dalam kemuliaan. Apa yang terjadi? 1-2 bulan berkecamuk perang. Masya Allah, sahabat mendapati seorang Arabiyu. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, begini wahai Rasul. Setelah dilihat, Masya Allah, Allahu Akbar. Allah telah membenarkan janjinya. Allah telah membenarkan janjinya. Coba bayangkan, Pak. Ini azam, tekad yang membaca. Wafat sebagai syahid, tombak masuk ke tenggorokannya. Ketika azam, tekad yang membaca. Maka tekad yang membaca akan melahirkan kekuatan dalam hati untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya azam ingin mendapatkan pahala, bahkan ingin mendapatkan pengguguran dosa, ia gemar ke masjid. Hal adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yaf'alu darajat. Kan Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang mampu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kemuliaan? Apa itu wahai Rasulullah? Memperbanyak langkah kaki ke masjid. Memperbanyak langkah kaki ke masjid. Sahabat Rasulullah ada yang cemberut aja. Kamu kenapa cemberut ya Rasulullah? Rumah saya dekat dengan masjid. Apa saya harus pindah? Apa saya harus pindah? Apakah hal itu pun udah jatah itu di sini? Yang penting ente gemar masjid. Ini penyakit kita, Pak. Maaf ini. Kalau kita pindah rumah sama istri, biasa kita pesan sama istri, Pak, kalau nanti kita pindah rumah, di perumahan kita cari rumah yang dekat dengan masjid supaya ayah bisa ke masjid. Kalau saya mengatakan bohong, Pak. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu semangat ke masjid. Kadang nunggu oman, betul? Nunggu oman. Yang jadi jaminan orang itu berangkat ke masjid adalah iman. Coba sok Bapak lihat masjid di perumahan atau di tempat kita tinggal, Pak. Jamaahnya itu kita lihat di mana rumahnya. Kadang dari blok yang jauh, betul? Kadang dari blok yang jauh, mengapa panggilan iman? Maka orang yang punya azam kuat dengan akar iman yang kokoh, subhanallah, sepahit apapun bentuk pengorbanan kepada Allah akan ia korbankan. Ibrahim harus menyembelih putra tercintanya. Panggilan kita terasa sangat pahitnya. Mudah-mudahan ajrun di sana ada pahala Allah Subhanahu wa taala. Bahkan azam yang kuat itu akan melahirkan apa? Taurith al-khairiyah, mewariskan kebaikan-kebaikan. Bapak yang dirahmati Allah, ketika kita mampu menghindari dari harta haram, keberkahan itu kita dapatkan bukan untuk kita saja, tapi untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita. Amal sholat yang kita lakukan itu akan kecipratan
kecipratan, kalau bahasa kecipratan untuk anak-anak kita. Kita mendapatkan seorang anak hafal Quran 20 juz di usia SMP kelas 3. Di daerah Lampung ada pesantren Kufal. Ayahnya menjenguk, menanyakan adik berapa hafal Quran. Alhamdulillah sudah 20 abi. Masya Allah. Adik kalau tidur jam berapa? Jam 9 sudah tidur. Terus bangun jam 2 tahajud. Masya Allah. Sang ayah menangis mengapa apa yang dilakukan oleh anaknya pas sama seperti dilakukan ayahnya. Disitulah kekuatan amal soleh itu bersatu ketika anak melakukan amal soleh lantaran ayahnya melakukan amal soleh. Allah kabulkan sehingga anak pun tergerak untuk melakukan amal soleh. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Sedekah, ini kan amal soleh. Sedekah kita adalah bagian dari amal soleh. Bukan hanya sekedar untuk diri kita saja, bahkan untuk keluarga. Lebih daripada itu bisa menyelamatkan kita dari yang namanya bencana. Ini ada kisah nyata Pak di daerah Bekasi. Seorang bapak driver di Jakarta disuruh menjemput bosnya di Karawang. Ini baru 2 bulanan ini. Dia cerita sambil gemeter. Kenapa? Dia disuruh menjemput bosnya di Karawang menggunakan mobil. Jam setengah 12 malam. Kondisi capek, ngantuk luar biasa. Tapi bos itu mengatakan cepat datang jemput saya. Di tol Pondok Gede nggak kuat ngantuk. Tapi mau tidak mau harus sampai ke Karawang. Malam ini juga ngantuk tidak bisa tercegahkan lagi, kok namanya tidur dalam kondisi mobil. Dari tol Bekasi Barat bangun Cikarang Barat. Mana yang orang Bekasi Ibu Sabil anak jalanan itu Masya Allah. Bekasi Barat, Bekasi Timur, Grand Wisata Tambun, Cibitung, Cikarang Barat 5 pintu tol. Saya hitung 19 kilo dalam kondisi merem. Masya Allah. Besok paginya dia temukan pusat yang dia sering ngaji dengannya. Dia ceritakan semuanya. Kata pusat orang Bekasi, dia bilang lu punya amalan apa? Pasti lu punya amalan yang Allah gak ridho kalau lu mendapatkan bencana. Coba pikir-pikir. Tahajud. Ya Allah, tahajud ketinggalan. Kamu tadi jam 6 tahajud lewat udah. Tuhan pakai canda. Tahu pacaran? Sekarang buru-buru kerja ke kantor. Terus amalan apa coba yang pikir-pikir kan? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Mungkin itu kali usahanya. Rupanya dia sering memberikan uang jajan kepada anak yatim. Tetangga sebelahnya, wow, itu hari Jumat 5.000 rupiah. Namun istiqomah, Masya Allah, 5.000 mampu didapatkan dia juga 19 kilo kan. Bapak nggak percaya coba. Kalau nggak tahan, kan gitu ya. Namanya nyobanya nggak benar gitu ya. Nah ini Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa kebaikan yang kita lakukan mendatangkan ridho sampai Allah tidak suka kalau hambanya selagi. As-sadaqah fi Allah. Masya Allah. Disinilah kita perlu melihat apa sih agar kita bisa istiqomah. Tadi yang pertama, niat as-sadiqah billah, niat terus karena Allah. Yang kedua, azmun hakim, tekad yang membaca untuk sebuah perubahan, bukan hanya dunia tapi akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga keterlibatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah adalah dengan ilmi, senantiasa mencari ilmu. Senantiasa mencari ilmu. Bukankah setiap kenaikan level atau tingkat kita disuruh training? Betul. Disuruh ikut training, pembekalan dan sebagainya. Sama. Agar kita berkualitas amal kita dan lebih dari kualitas istiqomah dengan ilmu. Subhanallah.
Imam Ahmad rahimahullah mampu menyelesaikan kitab-kitab yang tebal dengan kondisi beliau sakit. Mengapa mampu? Karena dia punya azam tekad yang membaca, karena dia punya niat yang kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, karena ia faham, ngerti bahwa dunia ini hanya sementara, ia harus memberi yang terbaik kepada orang lain. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ilmu. Kemudian yang kelima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa istiqomah dalam jalan kebaikan adalah qillah mustamirrah. Sedikit tapi kontinu. Sedikit tapi kontinu. Tidak harus banyak. Khairul a'mal dawamuha wa in qalla. Sebaik amal itu sedikit tapi rutin daripada banyak namun terputus. Enggak harus sehari 1 juz, kalau memang kita tidak kuat 2 halaman. Masya Allah. Salat Tuhan gak mampu 2 rakaat. Mengapa? Allah faham kita punya keterbatasan. Maka dimulai dari yang terkecil, sedikit namun rutin. Ini kan hadis Rasul. Sedikit tapi rutin. Yang paling banyak mengamalkan hadis ini para ibu. Sedikit tapi rutin. Apa bentuknya? Contoh, kredit, betul? Itu ibu-ibu paling banyak kredit dulu 15 kali bayar, sendal anak sebulan, sehari 2.000, betul? Sendal anak udah hilang, cicilannya belum kelar, banyak seperti itu. Nantilah kamu agar bisa istiqomah. Selanjutnya agar kita bisa istiqomah adalah sohbatul akhyar, mencari teman yang saleh. Gagalnya kita hidup dan terperosok ke jurang kemaksiatan lantaran kita tidak punya komunitas yang saleh. Mengapa? Karena hidup ini tidak seluruhnya lurus. Sering kita jatuh pada permasalahan yang mungkin kita tidak memiliki solusinya. Solusinya itu ada pada orang-orang saleh, tidak ada pada orang-orang yang tauhid. Kalau itu orang maksiat. Kalau kita mencari solusi dengan teman-teman yang pelaku maksiat, ngajaknya ke tempat maksiat, pasti kita telepon gitu, Mas, aduh, ini istri gimana ini, susah banget diurusnya. Tolong dong, 3 hari istri gak pulang-pulang, anak nangis. Apa jawaban teman kita yang ahli maksiat? Udah, ganti, betul. Tambah diam, macam-macam bahasa. Dari buat termalam tuh ada kafe bagus di Jakarta Pusat, udah cabut termalam, betul. Mengapa? Karena ahli maksiat, teman yang buruk hatinya akan membawa kita ke tempat yang buruk. Tapi kalau teman kita ada teman yang baik, pastilah dia akan membawa kita ke tempat yang baik. Ketika kita curhat, istri tidak pulang selama 3 hari, apa jawabnya? Pak, sabar, ujian Allah. Mungkin Allah hendak membuka dosa Bapak, mungkin Allah hendak mengangkat derajat kemuliaan Bapak. Sing sabar Pak, saya bantu dengan tahajud. Coba Bapak infak ke fakir miskin jadi piatu. Mudah-mudahan ada kemudahan dari Allah itu. Tujuan jalan-jalan istiqomah bisa kita dapatkan ketika kita sohbatul akhyar, mencari teman-teman yang saleh. Yang terakhir, ini kalau terakhir agak salah, kita berubah dulunya, udah berubah ya. Agar kita bisa istiqomah adalah talabul aun min Allah, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi annana du'aa'u ila Allah. Kita ini makhluk yang lemah. Masya Allah. Terlahir kita dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada sehelai benang pun yang melekat pada tubuh kita. Kekayaan yang kita miliki datang dari Allah. Saat ini kita menikmati hidup, anak, istri, sejahtera dari Allah. Jangan akhir dan jangan sombong. Kekuatan kesehatan yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah melihat kebahagiaan itu ada pada harta. Kamu tidak bahagia rumah tangganya, percuma gaji 120 juta, percuma uang 28 miliar, tapi masuk penjara.
berjumlah uang 200 juta sebulan, tapi anak sakit, rumah tangga berantakan. Maka ketika kita mengerti bahwa hidup ini penuh dengan kelemahan, diri kita penuh dengan kelemahan dalam menghadapi kehidupan, kalau na'udhu Allah, minta pertolongan Allah. Jangan sombong, Pak. Ini yang jarang kita lakukan, jujur jarang kita lakukan. Contoh sebuah kisah, seorang kiai menanyakan kepada muridnya yang pintar namun sombong. Wahai muridku, seorang syekh, wahai muridku, kalau engkau digoda oleh setan, apa yang kau hadapi? Apa yang kau lakukan? Kalau kau dihadapi oleh setan, setan yang berbentuk istri, setan berbentuk anak, setan berbentuk teman-teman, setan berbentuk kekuasaan dan harta, apa yang kau lakukan? Sang guru mengatakan, akan aku hadapi sekuat yang aku miliki. Nah, bagaimana kalau setan itu banyak? Bagaimana kalau setan itu banyak? Saya akan hadapi semampu dan sekekuatan yang aku miliki, wahai syekh. Kau tidak minta bantuan kepada yang lainnya? Tidak. Saya akan terus belajar dan mencari tahu bagaimana untuk bisa menghadapi setan-setan itu. Sombong. Sang kiai syekh ini tersenyum dan lalu mengatakan, wahai muridku, engkau tahu kan? Apabila engkau andai kata engkau masuk ke sebuah rumah besar, pekarangan yang luas, pintu gerbang yang besar pula, ketika engkau diundang oleh sang tuan rumah, ya, yang kaya raya, engkau masuk ke pekarangan tersebut, tiba-tiba ada 10 bahkan 30 ekor anjing yang siap menerkammu karena majikan masih di dalam. Apa yang kau lakukan saya itu? Apakah kau akan melawan satu persatu anjing itu? Terdiam. Sang kiai mengatakan, ayo jawab. Apakah kau akan menghadapinya satu persatu anjing itu? Ayo jawab. Terdiam. Mana kekuatanmu? Mana kekuatanmu? Menangis. Nah, mudah sekali untuk menghadapi 30 anjing. Wahai syekh, bagaimana cara menghadapinya? Tinggal panggil tuannya. Engkau teriak mengatakan, wahai tuan, tolong anjing-anjing ini ikat, jauhkan ia dari aku. Selesai. Sudah. Inilah ikhwata iman yang dirahmati Allah. Kita sombong dalam hidup. Kita tidak minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita dihadapi dengan harta, kalau kita dihadapi dengan kekuasaan, kalau kita dihadapi oleh anak dan istri. Masya Allah, kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, lindungi aku dari harta haram, lindungi aku dari teman-teman yang mengajar kami dalam kemaksiatan. Lindungi, wahai Allah, kami tidak kuat. Ketika Allah mendengar hamba yang sering meminta, dalam hadis kursi dikatakan, apa kata Allah? Wahai malaikat, ini suara siapa? Wa huwa a'lam, dan Allah Maha mengetahui. Apa kata malaikat? Wahai Allah, ini hamba yang sering berangkat kepadamu. Apa kata Allah? Lindungi dia, kelilingi dia dengan cahaya. Maka kita diberikan kekuatan untuk menghindari kemaksiatan. Bahkan kita punya kekuatan untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Subhanallah. Ini kepentingan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan agar kita bisa tetap istiqomah dalam kebaikan. Yang pertama, niat yang tulus karena Allah. Dua, kuatkan azam kita kepada Allah, tekad yang kuat kepada Allah untuk melakukan sebuah perubahan. Yang ketiga adalah mencari ilmunya. Yang keempat, apa yang keempat? Masih ingat? Suhbatul akhir, mencari teman-teman yang saleh untuk bisa kita saling menegur, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan yang kelima adalah talabul aun min Allah, minta pertolongan Allah dalam salat, dalam doa, dalam munajat kita. Bahkan kita dibolehkan untuk minta pertolongan kepada orang saleh. Bahkan maaf, dia bukan saleh, soleh. Ada sesuatu kan ya? Kayak anak istri kita bisa minta bantuan mereka, Pak. Bantuan doa. Anak kita maaf, dia bersih suci 6 tahun 5 tahun sebelum berangkat dinas keluar kota, kita kecut keningnya lalu kita mengatakan
Ya Allah, ayah semoga selamat. Ya Allah, indah. Seakan-akan remeh, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetar mendengar ratapan doa seorang anak yang bersih. Jangan Allah, wahai ayah. Ketika kita dinas di luar kota, Masya Allah, rupanya di dalam sudah lengkap, berikut dengan bantal itu. Seorang perempuan siapa ini? Karena ada doa anak, ada doa istri. Istri mengatakan sebelum berangkat, ya Allah lindungi suami. Ya Allah, tiba-tiba tidak punya kekuatan untuk mengusir wanita dari kamar kita. Keluar luar biasa. Tapi kalau anak istri tidak doa, kita pun tidak mencari ilmunya, tidak ada tekad untuk berubah diri, lemah. Keluar. Seperti itulah kira-kira. Ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap Allah memberikan kepada kita jalan-jalan agar kita bisa istiqomah, dan semoga Allah memberikan kekuatan kita agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada terlambat untuk berbuat kebaikan, dan tidak ada kata tertinggal untuk mendapatkan kebaikan dan kebaikan dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim.